Blackout Spanyol mengancam penerbangan Inter ke Barcelona. Setelah 3 kekalahan beruntun, Inter bersiap kembali ke lapangan dalam laga krusial semifinal Liga Champions melawan Barcelona. Menurut laporan Gazeta dello Sport, situasi logistik sempat dikhawatirkan akibat gangguan besar yang melanda Spanyol dan Portugal. Namun, otoritas terkait telah memberikan jaminan bahwa penerbangan tim akan tetap berjalan sesuai rencana. Skuad Simone Inzaghi akan menjalani sesi latihan terakhir di Appiano Gentile sebelum terbang ke Catalonia menggunakan pesawat charter yang dijadwalkan lepas landas pukul 17 waktu setempat. Pemeriksaan akhir akan dilakukan besok pagi untuk memastikan tidak ada perubahan mendadak. Kejadian ini memunculkan kembali kenangan semifinal leg pertama Liga Champions 2010, ketika letusan gunung berapi Islandia Eyjafjallajökull Jokul memaksa Barcelona menempuh perjalanan darat 15 jam dengan bus menuju Milan. Kini, bukan abu vulkanik, melainkan gangguan jaringan komunikasi dan transportasi skala besar menjadi latar kekacauan, meski tidak mengganggu rencana perjalanan Inter sejauh ini. Federico Di Marco jadi titik lemah Inter, bahaya besar saat lawan Barcelona. Dalam beberapa laga terakhir, sisi kiri yang dikawal Federico Di Marco jadi titik lemah Inter Milan. Ini sangat berbahaya saat melawan Barcelona di UCL. Penurunan performa Federico Di Marco tidak diragukan lagi jadi salah satu perhatian utama yang harus dihadapi Inter Milan, terutama dalam periode di mana Denzel Dumfries juga harus absen karena cedera. Pemain internasional Italia itu tidak hanya berhenti menjadi ancaman konstan seperti yang pernah ia lakukan terhadap timnya, tetapi ia juga secara konsisten menjadi salah satu titik pertahanan yang paling rentan. Menurut statistik, banyak gol yang diterima Inter di beberapa laga terakhir berasal dari sisinya, seperti yang terjadi di laga melawan Roma, kekalahan dari Bologna di Serie A, gol sundulan Luka Jovic saat lawan Milan dan gol melawan Munchen. Beberapa hari lagi Inter akan menghadapi Barcelona di babak semifinal Liga Champions. Membayangkan Di Marco melawan Lamine Yamal, ini akan jadi prospek yang sangat mengkhawatirkan bagi tim Nerazzurri. Apakah Inter telah kehilangan semangat juangnya? Hanya beberapa minggu setelah kebangkitan mengesankan mereka dari ketertinggalan 1 gol melawan Bayern Munich, Inter sekarang terlihat seperti tim yang telah kehilangan kemampuan untuk merespons dengan kuat saat dibutuhkan. Bahkan jika kita mengesampingkan kekalahan dari Bologna, kedua kekalahan melawan Milan dan Roma menunjukkan bahwa tim Nerazzurri tampak benar-benar kehilangan semangat juang begitu mereka tertinggal. Gianluigi Buffon, Scudetto belum diputuskan, Inter tetap tim yang sangat kuat. Gianluigi Buffon berbicara di Coverciano saat menerima penghargaan dalam edisi kelima Inside the Sport, acara yang diprakarsai oleh Michele Cutolo dan Gianfranco Coppola. Kejuaraan belum ditentukan kemarin, meski Napoli mengambil langkah penting dengan memanfaatkan kesulitan Inter saat ini. Tapi masih ada 4 pertandingan tersisa, kata Buffon. Scudetto ditentukan sepanjang musim. Ada momen di mana kamu sadar telah menyia-nyiakan sesuatu, baik Inter maupun Napoli akan menyadarinya. Pada akhirnya, siapapun yang tidak memenangkan Scudetto pasti akan memiliki penyesalan. Tentang kepemimpinan Napoli di klasemen, Buffon mengaku tidak terkejut. Saya percaya sejak Conte tiba pada bulan Juli. Mengenai semifinal Liga Champions antara Inter dan Barcelona, Buffon menambahkan, untuk bisa dianggap favorit melawan Barcelona saat ini, kamu harus menjadi tim yang luar biasa. Hanya untuk bisa bersaing saja sudah menunjukkan bahwa Inter adalah tim yang benar-benar kuat. Nama Cesc Fabregas kembali untuk gantikan Claudio Ranieri di AS Roma. Menurut laporan Sky Sport Italia, pelatih Como yakni Cesc Fabregas masuk dalam daftar calon pengganti Claudio Ranieri di AS Roma. Giallorossi telah bekerja selama berbulan-bulan untuk menemukan pelatih baru untuk musim depan, menyadari bahwa Ranieri hanya keluar dari masa pensiunnya pada bulan November untuk menyelamatkan klub dan berencana kembali pensiun pada musim panas. Sejumlah nama telah disebutkan sebagai kandidat, dan kini Cesc Fabregas menjadi salah satu yang dipertimbangkan serius. Sky Sport Italia melaporkan bahwa kontak awal telah dilakukan antara pihak AS Roma dan Fabregas untuk membahas kemungkinan kerjasama. Mantan gelandang Arsenal dan Barcelona itu sukses membawa Como promosi dari Serie B musim lalu, serta memastikan tim tersebut bertahan di Serie A. Keberhasilannya ini membuat nama Fabregas semakin diperhitungkan di dunia kepelatihan. Meski Como bersikeras bahwa Fabregas akan tetap bersama mereka, minat dari klub-klub besar terus mengalir. Selain Roma, nama Fabregas juga dikaitkan dengan Milan, Juventus, dan RB Leipzig. Pencapaiannya yang impresif dalam waktu singkat sebagai pelatih menjadi daya tarik tersendiri bagi tim-tim papan atas Eropa yang tengah mencari pelatih baru. Hubungan pribadi antara Fabregas dan Ranieri juga menjadi sorotan, mengingat keduanya sempat berbagi momen emosional saat bertemu pada bulan Maret. Ketika itu, Fabregas mengatakan kepada Ranieri, "Saya berharap bisa menjadi seperti Anda,
yang kemudian dijawab Ranieri. Tidak, Anda tidak perlu berharap seperti itu, Anda harus berharap lebih baik. Saya katakan itu dari hati. Gianpiero Gasperini, Inter punya semua senjata untuk mencapai final Liga Champions. Gianpiero Gasperini, pelatih Atalanta, berbicara di sela-sela acara Inside the Sport yang diselenggarakan UCI di Coverciano, membahas berbagai topik terkait musim sepak bola yang sedang berlangsung. Mengenai Napoli dan perebutan Scudetto, Gasperini mengatakan, jika saya mengatakan Napoli sudah menang, mereka pasti langsung melakukan segala macam ritual penangkal nasib buruk. Mereka luar biasa, unggul 3 poin dengan jadwal yang menguntungkan. Mereka jelas favorit. Tentang laga antara Inter dan Barcelona di Liga Champions, ia menyatakan, itu akan menjadi pertandingan luar biasa. Barcelona memiliki skuad muda yang luar biasa berkat akademi mereka, La Cantera. Mereka tidak bermain di Camp Nou, melainkan di Olimpico yang atmosfernya tidak seintimidatif. Inter memiliki semua senjata untuk mencapai final, menurut saya mereka punya sedikit keunggulan, tapi di sepak bola semuanya harus dibuktikan di lapangan. Terakhir, soal peluang Inter dan Fiorentina meraih trofi Eropa, Liga Champions sangat sulit untuk dimenangkan, hanya dengan 1 atau 2 insiden kecil hasil bisa berubah drastis. Fiorentina, yang sudah mencapai final Liga Konferensi, punya peluang bagus untuk memenangkannya. Juventus bidik Sandro Tonali, siap jual 5 pemain untuk danai transfer. Juventus dikabarkan siap melepas 5 pemain mereka untuk mendanai transfer Sandro Tonali dari Newcastle United pada musim panas tahun ini. Juventus mengincar Sandro Tonali sebagai rekrutan idaman untuk memperkuat lini tengah mereka, namun memboyong gelandang Newcastle United ini ke Turin bukanlah tugas mudah. Newcastle menggelontorkan 59 juta pound untuk mendatangkan Tonali dari AC Milan pada 2023, tetapi musim debutnya terganggu larangan bermain akibat kasus taruhan ilegal, membuatnya baru bersinar di bawah asuhan Eddie Howe di musim ini. Tonali kini menjadi pilar utama Newcastle, berpadu apik dengan Bruno Guimaraes dan Joelinton di lini tengah. Namun, Juventus, yang kecewa dengan performa tahun Koopmeiners dan Douglas Luiz, berambisi memulangkan pemain internasional Italia berusia 24 tahun ini. Menurut La Gazzetta dello Sport, Direktur Juventus, Cristiano Giuntoli, sedang merancang strategi untuk mengumpulkan dana 6570 juta yang dibutuhkan untuk transfer ini. Untuk mendanai kepindahan Tonali, Juventus mengandalkan pendapatan dari Piala Dunia antar klub 2025. Namun, dana tersebut mungkin belum cukup, sehingga klub berencana menjual beberapa pemain. Nama Dusan Vlahovic, yang kontraknya habis pada 2026, menjadi kandidat utama untuk dilepas. Andrea Cambiaso, yang dikaitkan dengan Manchester City dan Liverpool, juga bisa mendatangkan dana besar jika dijual. Ambisi Juventus untuk merekrut Tonali menunjukkan tekad mereka membangun skuad kompetitif. Namun, dengan Newcastle yang tak ingin kehilangan gelandang kunci mereka, saga transfer ini akan menjadi salah satu sorotan utama bursa musim panas. Akankah Sandro Tonali kembali ke Serie A, atau Newcastle akan mempertahankannya? Waktu akan menjawab. Inter berpotensi tanpa gelar, Carlos Augusto, kami sudah menang banyak. Sudah mulai dihantui tanpa gelar, bek Inter Milan, Carlos Augusto mengaku tidak takut. Dia mengaku bangga karena Nerazzurri sudah melakukan yang terbaik. Minggu lalu, Inter Milan memimpikan treble legendaris lainnya setelah era Jose Mourinho. Namun mimpi tersebut langsung terhapus setelah mereka dikalahkan AC Milan dengan skor 3-0 di leg kedua babak semifinal Coppa Italia. Namun itu kekalahan kedua, karena sebelum itu mereka juga dikalahkan Bologna dengan skor 1-0 di Serie A, yang membuat banyak pihak meragukan konsistensi dan kemampuan anak asuh Simone Inzaghi untuk meraih gelar tersebut. Hal tersebut kemudian dibuktikan lagi dalam pertandingan melawan AS Roma di San Siro, di mana mereka terlihat kehabisan bensin, dan harus mengakui kemenangan anak asuh Claudio Ranieri dengan skor 1-0. Melihat jadwal pertandingan, Inter masih harus menghadapi beberapa lawan sulit, termasuk Lazio dan Bologna di Serie A, sedangkan Napoli hanya menghadapi tim-tim yang di atas kertas bisa mereka kalahkan dengan mudah. Dalam sesi wawancara bersama DAZN, bek sayap Inter Milan, Carlos Augusto menegaskan jika mereka tidak takut menyelesaikan musim dengan tangan kosong. Tidak ada rasa takut, hal terbaik adalah berada di bulan April dengan sesuatu untuk dimainkan. Kami punya peluang untuk meraih hal yang luar biasa, ujar Augusto. Tentu saja kami tidak akan pernah takut, mengakhiri musim tanpa meraih satupun gelar juara. Tim ini telah menang banyak dan selalu fokus. Kami harus selalu memberikan yang terbaik.